Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Suherman, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas salah satu tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Etika Profesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik seorang pengembang perangkat lunak atau software engineer. Yang pertama adalah seorang pengembang perangkat lunak harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam pekerjaannya. Hal ini mencakup hak kekayaan intelektual, privasi, keamanan, data, dan undang-undang yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak. Contohnya, seorang pengembang perangkat lunak tidak boleh menyalin atau menggunakan kode sumber milik orang lain tanpa izin yang sah atau melanggar undang-undang pelindungan data pribadi dalam membangun aplikasi yang mengumpulkan informasi pengguna. Yang kedua, seorang pengembang perangkat lunak harus menghormati privasi pengguna dan menjaga keamanan data. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data yang dikumpulkan oleh aplikasi atau sistem yang mereka bangun. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, pengujian keamanan, dan penetapan kebijakan privasi untuk melindungi informasi pribadi user. Yang ketiga, seorang pengembang perangkat lunak harus berusaha untuk mencapai kualitas tertinggi dalam pekerjaannya dan menunjukkan profesionalisme. Mereka harus memastikan bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang baik, mudah dipahami, dan dapat diandalkan. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus mengikuti praktik pengembangan perangkat lunak terbaik, seperti pengujian yang komprehensif, dokumentasi yang jelas, dan pengembangan yang terstruktur untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Yang keempat, seorang pengembang perangkat lunak harus dapat bekerja secara efektif dalam tim dan berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja atau klien. Mereka harus siap menerima masukan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus berkolaborasi dengan pengembang lain, perancangan, dan penggunaan akhir untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memecahkan masalah, dan menghasilkan solusi yang efektif. Yang kelima, seorang pengembang perangkat lunak harus tetap meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang teknologi informasi. Mereka harus mengikuti perkembangan terbaru, belajar tentang teknologi terbaru, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus terus mengikuti pelatihan dan kursus terkait untuk pengembangan keterampilan mereka, membaca literatur teknis, dan berpartisipasi dalam pengembangan teknologi terbaru. Yang keenam, seorang pengembang perangkat lunak harus menghormati hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk hak cipta, paten, dan merek dagang. Mereka tidak boleh menggunakan atau menyalin kode sumber desain atau materi lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sah. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus memastikan bahwa kode sumber yang mereka gunakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau lisensi perangkat lunak pihak ketiga. Mereka juga harus menghormati hak merek dagang dengan tidak menggunakan nama atau logo yang serupa dengan produk atau merek dagang yang ada. Yang ketujuh, seorang pengembang perangkat lunak harus menjaga integritas profesional dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengelola proyek, menjaga kepercayaan klien, dan menghindari konflik kepentingan. Contoh, seorang pengembang perangkat lunak harus menyampaikan informasi yang akurat tentang proyek yang sedang dikerjakan, termasuk batasan, resiko, dan masalah yang mungkin muncul. Mereka juga harus menghindari menerima hadiah atau imbalan yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalan mereka. Yang kedelapan, seorang pengembang perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari pekerjaan mereka. Mereka harus berupaya mengurangi dampak negatif dan mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Contohnya sebagai berikut. Seorang pengembang perangkat lunak dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan merancang aplikasi atau sistem yang efisien energi. Mereka juga dapat memperhatikan masalah keadilan sosial dan inklusi dalam membangun aplikasi yang mudah digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Nah, kode etik ini memberikan panduan bagi seorang pengembang perangkat lunak untuk bertindak secara profesional, menghormati privasi dan keamanan, mematuhi hukum, dan mempertimbangkan dampak sosial dan pekerjaan mereka. Hal ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri teknologi informasi serta memberikan panduan etis dalam pengembangan perangkat lunak. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.